Apa kabar semuanya? Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu biar belajar hari ini lancar. Yasmin dibantu untuk memimpin teman-temannya berdoa. Siap, kita berdoa. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap belum mau belajar? Ibu absen dulu. Yang hari ini tidak hadir siapa? Dimar. Dimar kemana nak? Dimar sakit. Kita doain biar Dimar cepat sembuh dan bisa besok bisa belajar lagi bersama kita. Amin amin ya robbal alamin. Nah, hari ini kita mau belajar melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Sebelum kita masuk ke perubahan fisika dan perubahan kimia, kan sebelumnya kita udah belajar tentang sifat fisika dan sifat kimia. Ada yang masih ingat gak? Sifat fisika itu contohnya yang apa aja? Fisik itu biasanya yang kelihatan. Kalau apa? Yang ada di depan kita, papan tulis, sifat fisiknya apa? Kalau warnanya apaan? Putih. Bentuknya apaan? Persegi panjang. Jadi sifat fisik itu sifat yang bisa kita lihat. Kalau sifat kimia di depan ada, contohnya kereaktifan, kestabilan, apa? Titik beku itu dia termasuk sifat fisika apa sifat kimia? Kimia apa fisika? Titik beku, titik didih itu termasuk ke sifat fisika, fisik. Nah, untuk pelajaran perubahan fisika dan perubahan kimia, kalian silakan perhatikan gambar yang ada di depan. Itu gambar apa? Lilin. Ada lilin yang lagi menyala. Gambar apa lagi? Petasan. Ada es batu. Tempe, benar ada tempe juga. Ada bom. Nah, kira-kira dari gambar yang ada di depan, yang termasuk perubahan fisika yang mana? Okta tahu nggak? Perubahan fisika tuh dari segitu banyak gambar, kira-kira perubahan fisika yang mana? Tempe. Bener nih, tempe itu perubahan fisika. Tempe dibikin dari apaan? Kedelai berubah jadi tempe. Di situ ada reaksi kimia. Kira-kira dia perubahan fisika apa kimia? Kimia. Pembelajaran kita hari ini tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Tujuan pembelajarannya, setelah nanti kalian melakukan percobaan sederhana dan mengerjakan lembar kerja peserta didik yang nanti akan ibu bagikan, maka diharapkan pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan fisika dan perubahan kimia melalui diskusi kelompok dengan benar, diskusi sama kelompoknya. Yang kedua, peserta didik dapat membandingkan perubahan fisika dan perubahan kimia melalui diskusi kelompok dengan tepat. Yang ketiga, diharapkan peserta didik dapat menganalisis perubahan fisika dan perubahan kimia melalui pengamatan dan diskusi kelompok dengan tepat. Yang keempat, peserta didik dapat melakukan penyelidikan tentang cara mengatasi perubahan warna pada apel setelah dipotong melalui percobaan sederhana dengan tepat sesuai dengan langkah kerja yang telah disusun yang ada di LKPD-nya. Yang kelima, peserta didik dapat mengomunikasikan hasil yang didapat dari penyelidikan perubahan fisika dan perubahan kimia melalui presentasi di depan kelas dengan percaya diri. Jadi nanti setelah didapat datanya,
masing-masing kelompok maju ke depan, mempresentasikan apa yang didapat saat ada percobaan sederhananya. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatiin video berikut. Setelah mengamati video pendek tadi, kira-kira ada yang ada yang mau bertanya nggak? Atau Yasmin, apa? Vitamin sama zat air yang di dalam apelnya berkurang nggak? Nah, kalau dia berubah warna, kira-kira vitamin yang ada dalam apelnya berkurang nggak? Yang lihat video tadi, kira-kira ada nggak yang mau ditanyain? Atau apa yang kepikiran? Bisa nggak sih itu bro? Kan kalau berubah warna bisa jadi seperti yang Yasmin bilang, nanti zat gizinya mungkin berkurang. Nah, kita maunya kalau kita makan itu berarti zat gizinya tetap gitu ya, ada manfaatnya buat kita. Nah, nanti ini yang akan kalian coba amati, kira-kira bisa nggak kita mencegah perubahan warna yang terjadi setelah apelnya kita belah? Bisa nggak kita mencegah terjadinya perubahan warna? Nah, untuk sekarang bentuk kelompok dulu sesuai dengan yang udah ibu tentukan kelompok kita. Dua-dua meja dirapatkan, bangkunya boleh bangkunya digeser. Nih Okta berarti ke ini, Fitri, si Nero, bangkunya tarik ke sini nak. Bangkunya dikeluarin, mejanya dirapetin. Itu siapa namanya Okta, bangku dikeluarin, mejanya dirapetin. Oke, kalau udah duduk di kelompoknya masing-masing, perwakilan kelompoknya ke depan mengambil bahan-bahan yang ada di depan. Kelompok Yasmin silakan. Satu-satu ya. Sekalian ibu bagikan LKPD-nya. LKPD-nya diamatin dulu, dibaca dulu. Kalau ada yang tidak paham dari langkah kerjanya atau dari isi LKPD-nya boleh ditanyain dulu. Oke. Sekarang LKPD-nya dibaca, kemudian dikerjain, nanti diamatin 15 menit. Jangan lupa waktunya dilihat. Stopwatch-nya pakai handphonenya. Kalau udah 15 menit, datanya diamatin, ditulis di LKPD-nya. Udah belum LKPD-nya diisi? Lagi diisi. Disegerakan. Ya udah lihat itu apa? Ini dikasih jeruk nipis begini nih. Ini jadi apa? Seger. Kok seger? Warnanya sama nggak? Beda. Antara ini sama nggak warnanya? Beda lah. Tidak berubah. Nggak apa-apa, kan ada kecoklatannya kan? Ada kecoklatannya. 5 menit lagi ya, buruan diisi, disegerakan. LKPD-nya diisi, setelah itu nanti kita diskusi. Sekarang kelompok 1 dulu deh menyampaikan hasil pengamatannya. Kelompok 1, mana kelompok 1? Silakan empat-empatnya maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil pengamatan praktek ini. Di halaman Geser kedua situ. ada mengorganisasi peserta didik. Pertanyaan 1, mengapa apel bisa berubah warna? Pertanyaan kedua, bisakah perubahan warna apel itu dicegah? 3, bisakah perubahan warna apel menggunakan air burung? Rumusan masalahnya adalah bagaimana mencegah perubahan warna pada apel. Data pengamatan kami adalah apel yang ditambah jeruk nipis jika terjadi perubahan warna. Yang kedua, apel yang ditambah garam terjadi Coba yang lain dengerin dulu temannya.
kimia. Apel yang ditambah air mineral, perubahan warna sedikit kecoklatan dan di ujung apel. Apel yang tidak ditambah apa-apa, berwarna coklat semuanya. Boleh langsung kesimpulannya apa? Pada ditambah berubah warna. Pada apel yang ditambah air garam dapat diamati sedikit kecoklatan. Pada apel yang ditambah air mineral dapat diamati sedikit terjadi kecoklatan. Pada apel yang tidak ditambahin apa-apa diamati perubahan kecoklatan semuanya. Perubahan warna pada apel termasuk perubahan kimia karena dapat berubah wujud. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Kesimpulan dari kelompok kami adalah kesimpulan yang jika diberi jeruk nipis tidak akan terjadi perubahan apapun. Sedangkan jika tidak apel yang dilakukan akan lebih Coba dengerin temannya dulu. karena dipengaruhi oleh reaksi dari oksigen. Yang diberi air garam akan terjadi perubahan warna kecoklatan di ujung apel, dan yang diberi air mineral akan terjadi perubahan warna coklat muda di ujung apel. Dari kelompok saya ada yang ingin tanya? Silakan yang mau nanyain hasil kerjaan, hasil pengamatan kelompok 3. Silakan Anda mau nanya apa? Kenapa apel tersebut bisa berwarna kecoklatan? Yang mana tuh? Yang mana? Yang mau yang mana? Kan ada apa? Ini kan yang paling kecoklatan tadi. Yang Reaksi oksigen. Gara-gara reaksi oksigennya itu berubah. Cakep warna baru. Apelnya tuh kan lebih memilih warnanya. Oke, dia jawab karena adanya reaksi dengan oksigen, makanya apelnya jadi berubah warna. Kena udara, jadi air kandungannya itu menghilang, berwarna. Tidak. Oke, kalau nggak ada lagi silakan ditutup. Kita lanjut ke kelompok. Tutup dulu nak, tutup dulu. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Jadi setelah tadi kalian melakukan pengamatan dari 4 wadah, yang satu diberi jeruk nipis, diberi air mineral, dikasih air garam, sama tidak dikasih apa-apa, maka kesimpulannya apel tidak akan berubah warna jika diberi apa? Air garam sama air jeruk nipis. Tadi udah disampaikan sama kelompok Muammar bahwa berubahnya warna apel itu terjadi karena adanya proses apa tadi? Oksidasi antara enzim yang ada di jaringan kulit, di jaringan apel dengan oksigen yang ada di udara. Kesimpulannya, perubahan warna pada apel termasuk perubahan apa? Kimia atau fisika? Kimia. Biar apel tidak berubah warna, maka kita tadi dari hasil pengamatan dikasih air garam atau dikasih air jeruk nipis. Nah, itu yang kita amatin pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang klasifikasi materi, ada unsur, senyawa, dan campuran. Nanti kalian silakan baca materinya yang ada di buku cetaknya sama yang ada di LKS. Nanti ibu juga akan ngasih materinya. Sebelum kita tutup pembelajarannya, akan diadakan evaluasi atau tes. Kalian silakan buka di grup kelas, ada link Google Form-nya. Silakan dikerjakan sekarang. Dah, jangan lupa belajar untuk pertemuan kita yang berikutnya. Pertemuan kita hari ini sampai di sini. Sebelum kita akhiri, marilah bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.